Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru official semua. Nah, pada video ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimanakah pemanfaatan lahan pekarangan untuk kita gunakan menanam sayuran ya. Jadi tentunya ini nanti akan bisa menjadi ide menanam sayur di pekarangan rumah, tentunya sangat menghasilkan. Nah, tentunya di sini nanti akan banyak sekali ya manfaatnya kalau misalkan kita itu menggunakan lahan yang ada di sekitar rumah kita untuk menanam yaitu tanaman yang bermanfaat untuk kita. Sebelum nanti akan saya spill bagaimanakah cara penanamannya dari masing-masing tanaman saya ini, maka di sini saya akan tunjukkan dulu nih bagaimanakah cara membuatnya. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan ya, yang pertama itu adalah di sini ada semacam apa yang namanya, yaitu jaring ya. Ini jaring untuk pagar yang kalau misalkan kita beli di toko pertanian itu harganya satu gulung itu hanya Rp65.000 saja. Nah, satu gulung dari ram-raman ini hanya 65.000. Kalau misalkan kita jejer ini sangat panjang sekali ya. Nah, ini kalau misalkan saya ukur ini untuk lebarnya dari lahan pertanian di pekarangan rumah saya ini ada sekitar 1, 2, 3, ada 4 sampai 5 meter ya. Ada 5 meter. Jadi lebarnya 5 meter, kemudian panjangnya ini lumayan. Di sini 5, 10, 15 ya, ada 20-an ya. Ada 20 meter, teman-teman. Nah, ini jadi dengan bermodalkan kita yaitu jaring ini hanya 65.000, tentunya kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk menjadi lahan pertanian mini ya. Dan mengapa di sini kalau misalkan saya ini menanam di pekarangan rumah harus saya kasih jaring seperti ini, dikarenakan di daerah saya ini banyak sekali yaitu ayam, teman-teman. Jadi di sini banyak sekali ayam ya. Makanya di sini kita kasih jaring seperti ini. Kalau misalkan di daerah kalian itu ada ayam atau enggak, tetangganya punya ayam atau enggak, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah kita jaring ya. Kemudian untuk di sini ada pohon jeruk keprok atau jeruk apa itu, jeruk buah ya. Kalau ini kita menanamnya sudah agak lama, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Dan ini untuk buahnya juga sudah lumayan, sudah masak itu kayaknya. Oke, itu coba kita coba petik ya. Nah, coba. Oke, ini sudah empuk, teman-teman. Ini sudah waktunya untuk kita makan ya. Oke, nanti setelah membuat konten ini saya akan memanen yaitu buah ini. Ternyata sudah ada beberapa yang sudah masak ya. Nah, sudah matang nih. Itu juga itu sudah matang itu untuk pohon jeruknya. Oke, kita lanjutkan untuk spill dari lahan pertanian mini di sekitar rumah saya. Jadi dari sayuran apa saja tanaman yang saya tanam di pekarangan rumah. Ini yang pertama adalah ada kacang panjang, teman-teman. Kalau misalkan di sini teman-teman lihat, ini adalah tanaman kacang panjang ya. Nah, kacang panjang ini sudah mulai berbunga ya, sudah mulai berbunga dan juga sudah mulai berbuah, iya kan? Nah, ini. Nah, di sini untuk saya menanam dari apa tuh? Dari pohon kacang panjang itu saya tanam dari biji ya. Nah, untuk bijinya kita dapatkan dari mana? Saya itu membeli bijinya itu dari toko pertanian juga. Kalau misalkan kita beli dari toko pertanian, tentunya itu dari segi kualitas itu sudah terjamin ya, dikarenakan tentunya sudah dipilah-pilah untuk bibit yang berkualitas sebelum dijual di toko pertanian. Makanya saya memanfaatkan, lebih suka di situ membeli dari toko pertanian, dan harganya pun cukup terjangkau ya. Sekitar ada cuma Rp4.000 itu satu kantong plastik kecil. Itu kalau kita tanam itu bisa sampai 60 atau 80 pohon ya. Nah, di sini untuk menanam dari kacang panjang ini saya tanam tuh mulai dari biji yang kita beli dari lahan toko pertanian tadi. Ini satu lubang ini saya kasih 2 sebetulnya. Namun ternyata ketika hidup itu ada yang cuma 1 ya yang hidup ya. Jadi kita kasih 2 minimal itu sebagai cadangan, manakala yang 1 mati ya. Itu. Kemudian di sini baru sekitar belum ada 1 bulan ya. Ini kita sudah bagus seperti ini, sudah mulai berbunga dan sebentar lagi ini akan sudah berbuah, teman-teman. Ini kemudian untuk tanaman berikutnya, nanti untuk cara perawatannya dari tanaman-tanaman ini yang beraneka ragam, ada kacang, kemudian ada terong, ada cabai.
kemudian ada seasin atau sawi hijau juga, ada pepaya. Nanti kita akan sajikan bahas di video berikutnya ya. Dan untuk tanaman kedua ini adalah saya menanam ini, yaitu cabai ya. Nah ini adalah cabai, ini sudah mulai berbuah ya, ini berbunga, kemudian ada juga yang sudah berbuah. Nah tentunya dengan kita menanam cabai sendiri, di sini kita selain memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak terpakai atau terbengkalai, juga untuk memenuhi kebutuhan bumbu yang ada di dapur kita. Nah untuk bibitnya saya beli di mana? Untuk bibitnya sendiri ini dulu saya beli juga di pasar ya. Jadi yang sudah jadi. Karena untuk kita tanam di pekarangan ini kan kita tidak memerlukan bibit yang banyak ya. Paling saya tuh menanam di pekarangan ini cuman ada 10 pohon atau maksimal 15 pohon. Kalau nanti terlalu banyak itu otomatis dari segi perawatan pun juga ekstra. Dan juga kalau panen itu tentunya kalau dijual itu juga nggak seberapa. Kalau misalkan dikonsumsi sendiri tentunya akan berlebih ya. Saya jadi untuk pemanfaatan ini demi kebutuhan sendiri di dapur itu menanam antara 10 sampai dengan 15 pohon. Ini adalah untuk cabai ya. Kita langsung beli dari bibitnya segini ya. Kemarin tuh 2000 dapat 5 pohon ya. Kalau misalkan saya beli dari biji nanti harus banyak teman-teman skalanya ya. Ini yang kedua adalah cabai. Oke, sekarang kita masuk ya. Saya kasih pintu seperti ini. Jadi kita kalau ingin masuk itu enak gitu ya. Oke, kemudian berikutnya di sini ada pohon bayam juga. Nah, untuk bayam ini dulu saya membelinya itu dari biji ya. Biji itu sekitar ada harganya cuman sekitar berapa ya? 6.000 atau 4.000 satu kantong kecil. Itu kita sebar, itu banyak banget. Namun saya menanamnya nggak terlalu banyak dikarenakan tentunya nanti akan merajalela ya. Yang namanya bayam itu kalau banyak juga nanti nggak akan habis. Kemudian untuk tanaman ketiga yang saya tanam di pekarangan rumah saya ini adalah ada terong teman-teman, yaitu terong sayur berwarna ungu ya. Dan kebetulan untuk terongnya ini sudah mulai berbuah ya. Nah ini buahnya mantap banget kan. Ini dari satu pohon ini buahnya itu kelihatannya nanti, sementara untuk yang bisa dipetik ya beberapa hari ke depan itu ada sekitar 4 ya. Yang lainnya ini masih bunga. Tentunya kalau misalkan masih bunga ini kita tunggu. Nah dulu untuk terong ini bibitnya kita juga beli dari pasar ya. Itu 2000 dapat sekitar 5 pohon ya. Itu kita tanam. Jadi jadinya adalah seperti ini. Tentunya untuk perawatannya nanti kita akan sajikan pada video berikutnya. Selain itu juga di sini saya menanam yaitu tomat teman-teman. Nah ini adalah tanaman tomat. Ini baru beberapa hari kita juga beli di pasar. Harganya juga sama yaitu 2000 dapat 5 ya. Ini. Nah berikutnya ini adalah kita tanam sawi ya, atau seasin nih. Nah ini kalau seasin ini dulu saya belinya itu dari biji ya, dari biji kemudian kita tabur seperti ini. Nah ini teman-teman, tinggal beberapa hari lagi nanti siap untuk panen. Yang jelas di sini untuk penyiramannya juga harus baik ya, drainasenya. Kemudian untuk tanaman berikutnya ini adalah saya menanam yaitu pepaya California teman-teman. Ini pepaya California ya, yang ini jenis ini. Kemudian di sana itu juga ini kalau misalkan pepaya gini pertumbuhannya bisa agak cepat ya. Ini adalah untuk tanaman pepayanya. Kemudian yang untuk di sebelah sana itu masih dalam bentuk polybekan, masih dalam bentuk bakalan ya, bakalan pohon yang sudah kita setting. Nah ini untuk penampilan dari kebun saya dengan memanfaatkan pekarangan rumah ya. Jadi meskipun sederhana, tanamannya nggak terlalu banyak. Yang jelas yang paling utama ini untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari, untuk bumbu maupun juga untuk sayuran teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya dan menginspirasi teman-teman semuanya. Untuk cara perawatannya nanti silahkan tunggu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.